Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang selalu baik-baik saja ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai panjang lebar, yang baru nongol absen dulu dong di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana, biar saya yang di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Oke, yang baru hadir, yang baru nonton, yang baru nemu channel ini, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Oke, kali ini kita masih berlanjut dengan cerita yang berjudul Si Danyang Lembah Jengges ya. Menurut informasinya teman-teman, di part kali ini adalah part yang terakhir nih. Wah, part yang terakhir kok cepet amat ya. Nah, apakah mungkin selanjutnya akan ganti judul atau memang sudah sampai di sini aja gitu. Nah, makanya nanti kalian pantengin terus ya ceritanya. Bagaimanakah ceritanya di part terakhir ini? Yang mungkin ya terakhir atau enggak ini nanti kita belum tahu gitu. Makanya kalian harus pantengin banget nih cerita kali ini nih, karena ini benar-benar menentukan ya antara ini cerita tamat atau masih ada lanjutannya gitu. Nanti kalian bakal tahu sendiri gitu di akhir cerita. Oke, buat kalian yang sudah nggak sabar menunggu kelanjutan dari cerita ini, inilah saatnya kita akan melanjutkan lagi cerita Si Danyang Lembah Jengges. Nah, buat kalian yang baru nonton video ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena biar kalian paham alur cerita untuk di part kali ini. Oke? Oke lah, buat kalian sudah nggak sabar lagi menunggu kita bercerita di sini. Untuk kalian semua yang lagi nyuci piring, yang lagi nyuci baju, yang lagi menyetrika, yang lagi masak semuanya, yang lagi apapun itu, saya di sini akan menemani aktivitas harian kalian. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung aja mulai ke ceritanya. Irham dan Rosikin tidak percaya jika dia berhadapan langsung dengan manusia aneh yang memiliki sifat layaknya iblis, berbaju kesombongan dan bertopi keserakahan. Dia adalah Raden Sengkuni, salah satu dari keturunan timur yang sangat ditakuti oleh orang-orang, bahkan beberapa pejabat pemerintahan pun tunduk kepadanya. Kedatangan Raden Sengkuni sudah jelas untuk menemui Raden Artonegoro. Pastinya hal ini didasari dengan kekalahan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati yang gugur akibat dari salah satu penjaga yang berasal dari anak Raden Artonegoro. Langkah kaki Raden Sengkuni membuat angin yang ada di sekitarnya mendadak menjadi sangat panas, seperti halnya abu panas yang bertebaran hingga menyesakan dada. Orang yang berada di sekitarnya benar-benar merasakan hawa panas tersebut. Sampai-sampai Irham dan Rosikin sulit untuk bernafas. Tubuh mereka berdua juga mendadak lemas tak berdaya. Entah ajian apa yang dimiliki oleh Raden Sengkuni sampai-sampai membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, di mana rumah Raden Artonegoro? Pertanyaan Raden Sengkuni membuat Irham dan Rosikin tidak berbuat apa-apa. Jika mereka tidak menjawabnya, maka mereka semua akan mati. Namun jika mereka menjawabnya, maka hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Kita berpindah ke Kiai Sukri. Dari dalam rumah, Kiai Sukri membuka lembaran-lembaran buku yang biasa dia baca. Tidak disangka dirinya telah membaca banyak bacaan yang menjelaskan terkait dengan macam-macam penyakit yang terjadi di masa lalu. Dia terkejut saat membaca sebuah ungkapan yang berbunyi, jengges adalah salah satu alat untuk melumpuhkan seseorang atau bahkan banyak orang dengan cara yang mengerikan. Istilah lain dari santet ini merupakan salah satu hal yang sudah biasa digunakan oleh orang-orang yang berasal dari timur untuk berjaga-jaga. Setelah membaca tulisan tersebut, Kiai Sukri langsung terdiam. Ia sedang membayangkan dengan keadaan yang sedang terjadi di desanya saat ini. Sudah ada beberapa korban yang memang terlibat dari kasus yang belum pernah sama sekali terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Saat dimana Kiai Sukri sedang membaca buku di tempat di mana dirinya biasa mengajarkan ngaji kepada anak-anak desa, tiba-tiba lampu rumah mendadak mati semua. Begitu juga dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Semua listrik padam dengan seketika. Suara tangisan bayi, teriakan anak kecil, dan kepanikan para warga terdengar dengan jelas pada malam itu. Kiai Sukri sudah menduga bahwa mereka sudah mulai untuk mencari keluarga Raden Artonegoro. Waktunya sudah tiba. Ternyata mereka datang lebih cepat. Ini di luar dugaan semua orang. Bapak langsung keluar dari rumah.
Diikuti dengan ibu, aku dan juga Mas Radian, kami melihat sebuah penampakan yang kurang mengenakan. 3 buah bola api berterbangan dengan mengintai para warga yang berada di dalam rumah. Tidak heran, banyak dari mereka semua yang ketakutan, sampai-sampai tidak ada satupun warga yang berani keluar. Akan tetapi, seorang juru kunci keluar dari rumahnya sembari membawa damar atau lampu minyak. Dia tidak tahu jika sekumpulan Banaspati sedang berkeliaran di sekitar rumahnya. "Pak, itu Banaspati." Ketiga bola api tersebut segera mencari orang yang keluar dari rumahnya. Saat ada salah satu target yang keluar dari tempat persembunyiannya, mereka saling berebutan untuk menyerang orang tersebut. Pak, itu ada Banaspati, cepat masuk!" teriak bapak kepada orang itu. Mas Radian langsung berteriak, dia mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. "Kenapa mas?" tanyaku. "Orang itu mati terbakar." Bapak segera berlari dengan niat untuk menyelamatkan juru kunci tersebut. Namun, belum juga bapak berlari lebih jauh, tiba-tiba, wush! Banaspati itu benar-benar menyerang juru kunci yang sedang berdiri sembari memegang damar di tangan kanannya. Api perlahan membakar tubuhnya. Suara teriakan minta tolong melolong keras. Bebauan daging yang dibakar hidup-hidup tercium jelas dari hidung bapak saat itu. 1 Banaspati sudah mengenai target. Sisanya masih memutari rumah-rumah warga, mencari-cari siapa korban selanjutnya yang akan dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Bapak segera kembali ke rumah. Dia menggiring anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah guna menghindari serangan Banaspati tersebut. Selagi Banaspati masih berkeliaran di luar rumah, hal-hal mengerikan lainnya juga terjadi di beberapa rumah warga. Banyak mereka yang dipaksa keluar oleh sesuatu yang tidak tampak di kegelapan malam. Mereka seperti tercekik oleh sesuatu dan dipaksa untuk keluar dari kamar untuk nantinya disambar oleh Banaspati dan membakarnya hidup-hidup tepat di malam hari yang gelap gulita itu. Tangisan di malam hari belum usai hanya sampai di situ. Kini, giliran udara panas dicampur racun yang menebar ke seluruh penjuru desa bersamaan dengan tertiupnya angin malam. Kondisi darurat mulai digaungkan. Suara kentungan dari surau terdengar jelas. Orang-orang diminta untuk tidak keluar sampai wabah aneh ini selesai. Serangan yang begitu jelas di malam buta ini membuat banyak warga mengurungkan diri di dalam kamarnya sembari memegangi kitab suci Al-Quran. Bapak masih memeluk kami bertiga. Ibu tampak ketakutan dengan serangan itu. Dia seperti mengingat masa lalu saat dimana kejadian Ngipri Ketek terulang kembali. Banyak orang-orang yang menjadi korban dari keserakahan dan kekejaman manusia-manusia yang mengaitkan ambisi dengan keabadian yang bersifat sementara. "Pak, apakah ini ulah mereka?" tanya ibu. "Bapak tidak tahu, Bu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, Pak? Banyak warga yang sudah meninggal dengan cara mengenaskan. Wabah, penyakit, dan juga jenggas menjadi satu penghalang bagi Bapak untuk bisa menemui Kiai Sukri. Tidak ada jalan untuk bisa menuju ke sana selain keluar dari rumah dan menghadapi ketakutan yang sudah terbuka lebar di sana." Saat Bapak dan yang lainnya sedang bersembunyi, tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor dari luaran dengan tenaga yang keras. Dok, 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 dok. Kami semua ketakutan mendengar suara kedukan kencang itu. Tidak mungkin ada warga yang berani menggedor-gedor pintu tersebut dengan segitu kencangnya. Kecuali jika orang tersebut adalah orang yang berada di bawah kendali orang-orang yang menyerang serangan ini. Mereka sudah dipaksa dengan keras untuk bisa memberitahukan lokasi rumah Bapak. "Pak Arto, buka pintunya!" Bapak mengenal jelas suara itu. Itu adalah suara dari Irham, salah seorang warga yang bertugas sebagai hansip di desanya. "Pak, jangan keluar," pinta ibu. "Itu suara Irham, Bu. Itu jebakan, Pak." "Gak mungkin, Bu. Tidak mungkin seorang Irham menjebakku dalam posisi seperti ini." Bapak tidak mempercayai akan perkataan hal tersebut. Dia mencoba untuk meyakinkan ibu terkait dengan orang yang berada di luar rumahnya. "Aku akan menyelesaikan ini semua. Jangan khawatir. Semuanya akan selamat." Perkataan Bapak benar-benar tidak meyakinkan kami. Aku dan Mas Radian seperti melihat kilas balik dari sosok tubuh seseorang pria yang sengaja menyerahkan diri kepada pihak musuh demi keselamatan keluarganya. Dari luar rumah, aku tidak meyakini jika ada warga desa yang selamat dan meminta bantuan kepada Bapak. Bukankah Banaspati berkeliaran di luaran? Bukankah jenggas bertaburan di udara? Bukankah banyak orang-orang yang masih misterius yang bersembunyi di balik kegelapan malam? Lalu, mengapa Bapak mempercayai bahwa suara itu suara panggilan dari salah satu warga yang meminta tolong kepadanya? Firasat ibu mulai tidak enak. Dia bahkan masih menatap Bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Sesaat sebelum pintu dibuka, ibu mengucapkan sesuatu. "Pak, jangan keluar.
Dan saat pintu dibuka, aku melihat dengan jelas sebuah penampakan yang kurang mengenakan. Sebanyak 3 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam sedang menyandera seorang warga yang bernama Irham. Bapak terkejut saat mengetahui jika yang ada di hadapannya adalah orang-orang asing yang bahkan bapak sendiri belum mengenal siapa orang tersebut. Aku melihat dengan jelas ketiganya sedang mengikatkan sebuah tali ke leher seorang warga yang bernama Irham. Bagian mulut serta hidungnya terdapat bekas darah yang sudah mengering. Irham? Pak, tolong saya. Bapak tidak tahu akan ketiga orang asing tersebut. Mereka hanya berdiri tegak. Salah satu dari mereka memegang sebuah tali yang mengikat leher Irham, sedangkan keduanya, masing-masing tangan kanannya bersembunyi di balik kantong jas. Siapa kalian? Tanya bapak. Selamat malam, Raden Artonogoro. Aku perlu berbicara kepadamu. Jika memang ingin dirimu dan juga keluarga lainnya selamat, pastikan tubuhmu berserah diri kepada kami. Tiba-tiba energi besar tercipta saat itu. Bapak merasakan gesekan energi yang begitu dahsyat. Bahkan energi dari ketiganya benar-benar melebihi Raden Angkoro. Dalam hati Bapak langsung teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Raden Surapto terkait orang-orang yang memiliki tingkat supernatural yang melebihi tingkatan dari Raden Surapto. Jika memang itu benar-benar ada, maka mereka bukanlah orang biasa. Mereka bisa juga menjadi pendamping serta pelindung dari orang-orang besar yang berada di daerahnya. Mungkinkah mereka ini ingonan atau peliharaan dari timur? Salah satu dari mereka langsung mendekati bapak sembari menyodorkan tangannya. Ikutlah bersama kami. Kami akan menjaga keluarga dan warga-wargamu. Namun jika kamu menolak, jengges ini akan terus bertebaran sampai 40 hari lamanya. Bapak tidak memiliki pilihan lain. Dengan sabarnya, dia rela penangkapan itu atas dirinya demi keamanan warga dan keluarganya. Bapak rela untuk menjadi sandera dari mereka. Aku dan ibu hanya menangis saat bapak ditangkap oleh 3 orang pria asing yang bersinyalir sebagai orang-orang yang menyebarkan jengges dan teror mematikan pada malam itu. Sedangkan Mas Rahadian, dia jatuh pingsan manakala mengetahui aksi penangkapan itu tepat di depan matanya sendiri. Bapak yang melihat itu hanya bisa terdiam. Suara tengasan ibu menjadi salah satu penyebabnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri terhadap keajaiban. Raden Sengkuni pun membawa bapak untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Aku terus-menerus menenangkan ibu. Semenjak itu, orang-orang menjadi sangat ketakutan. Mereka semua menjadi marah karena dibalik semua kekacauan ini, keluargaku lah yang paling bertanggung jawab. Banyak orang-orang yang meninggal dunia dan tergeletak di tiap jengkal tanah yang melintas. Beberapa dari mereka ada yang bergantung di pepohonan seperti ditarik oleh sesuatu yang disebut sebagai danyang. Beberapa yang lain lagi mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Mereka yang menghirup jengges di udara akan mati seketika. Salah satunya adalah Pak Rosikin. Dia meninggal dunia dengan kedua mata terbelalak ke arah atas. Sedangkan Irham, dia menjadi sandera bagi ketiga tersebut bersama dengan bapak. Aku merasakan kehancuran dalam hidup. Ibu tidak berhenti menangis. Sedangkan Mas Rahadian, dia belum juga siuman karena tekanan dari energi yang dikeluarkan oleh ketiga orang asing tersebut. Azan subuh bergema. Jumlah orang yang sholat di surau atau musola bisa dihitung dengan jari. Banyak warga yang enggan sholat di sana dan memilih untuk sholat di rumah. Mereka takut jika serangan danyang, jengges dan wabah penyakit lainnya akan datang secara tiba-tiba. Aku segera mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat. Biasanya di pagi ini aku sudah melihat bapak yang sedang terduduk di atas sajadah sembari memilin-milin tasbih kesukaannya. Akan tetapi kini terasa semu. Keberadaan di rumah seperti hampa. Ibu dan Mas Rahadian masih terlelap dalam tidurnya. Mereka semua seperti kelelahan karena energi mereka terkuras habis dalam waktu semalaman. Setelah aku selesai berwudu, aku melangkahkan kakiku untuk sholat. Aku niatkan hati dan pikiranku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan selain kekuatan Tuhan. Bahkan untuk menangis pun, aku tidak sanggup lagi. Derayan air mata yang membasahi sajadah sudah tak terhitung lagi tetesannya. Aku terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak agar bisa menjaga ibadahku terhadap Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu menyelesaikan urusannya tanpa bantuan dari Tuhan. Sehebat apapun orang tersebut, dia butuh sang penolong sejati, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selesai sholat, aku memilin-milin tasbih sembari mengucapkan kalimat yang biasa Bapak ucapkan.
Berkali-kali aku ucapkan kalimat tersebut, hatiku seperti terbang ke sebuah tempat yang hampa. Pikiranku menjadi semu. Entah apa yang terjadi, aku seperti melihat gambaran yang tidak biasa. Kulihat cahaya yang berkilauan menyinari sebuah tempat. Lalu berjalanlah seorang wanita dengan mengenakan kebaya berwarna loreng dengan motif bunga di sekitarnya. Wanita itu memelukku dengan erat selagi mengatakan sesuatu yang membuat mata hatiku terketuk karenanya. Ingat nak, tiada kekuatan dan daya upaya selain Tuhan Yang Maha Esa. Aku akan membantumu untuk menyelamatkan bapakmu dari cengkraman orang-orang timur. Ucapan itu terdengar jelas di telingaku. Aku langsung terbangun. Keadaan menjadi sunyi. Aku segera melepaskan mukena dan membereskan sajadah. Dan benar saja, pintuku diketuk oleh seseorang. Awalnya aku tidak ingin membukakan pintu rumah karena ketakutan yang aku sendiri ciptakan setelah melihat ketiga orang asing menyandera bapak. Namun begitu orang tersebut menyebutkan namanya, aku langsung berlari ke arah pintu rumah depan. Artonegoro. Aku segera membuka pintu. Kulihat ada seseorang dengan pakaian sederhana sedang berdiri di hadapanku. Kiai Sukri? Iya Nduk, aku sudah tahu ceritanya. Aku segera memeluk tubuh Kiai Sukri. Kali ini aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk tubuh seorang kiai yang wangi kasturinya menebar ke seluruh tubuh. Bapakmu akan selamat. Aku akan membantunya. Sekarang kita harus menunggu saudara-saudaramu untuk tiba ke sini. Jelas Kiai Sukri. Saudaraku? Siapa Ki? Mereka yang berada di Siti Pangaliran sudah mengetahui terkait cara untuk menghentikan Jengges. Aku langsung teringat akan Raden Surapto dan juga Mas Krishna. Keduanya benar-benar sangat dibutuhkan kali ini. Kiai Sukri tahu jika aku sangat merendahkan orang tuaku dengan pengetahuanku sendiri. Namun untungnya, kehadiran dari Kiai Sukri benar-benar membuat suasana menjadi lembut kembali semuanya. Kita berpindah ke Siti Pangaliran. Keberadaan Raden Surapto. Siti Pangaliran sangat damai tempatnya. Orang-orang yang datang ke tempat ini bertujuan untuk mencari ilmu agama dan memperkuat kedekatan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Raden Surapto dan Mas Krishna sangat betah berada di sana. Mereka berdua masih belum mengetahui akan pemberitaan terkait penangkapan Raden Artonegoro ke orang-orang timur. Tepat saat subuh bergema, Raden Surapto memiliki firasat yang tidak enak. Rumahnya selalu dikelilingi oleh burung keak atau gagak yang memutari rumahnya sebanyak 7 kali. Burung itu juga mengeluarkan suara yang amat mengerikan hingga membuat Raden Surapto memiliki pikiran yang aneh-aneh akan bertanda tersebut. Sementara Mas Krishna, dia sudah biasa untuk membaca buku di pagi hari. Buku yang dia baca sangat beragam. Namun Mas Krishna sendiri amat menyukai bacaan terkait kisah-kisah dan babat penciptaan orang-orang terdahulu. Di tangannya telah tertulis sebuah buku yang mengisahkan tentang kehidupan orang-orang timur dalam bertahan hidup di setiap harinya. Mas Krishna menelaah setiap kalimat yang tertulis di buku tersebut. Dia bahkan memahami kalimat-kalimat tersebut di tiap katanya agar bisa menemukan kunci untuk menyelesaikan Jengges. Di sela-sela Mas Krishna sedang menelaah dan mencari kunci untuk menghentikan Jengges, tiba-tiba Raden Surapto mendekatinya sembari mengatakan sesuatu. Krishna, iya Kang Mas, ada apa? Kau sedang membaca apa? Aku sedang membaca sebuah buku terkait sebuah golongan yang memelihara Jengges dan mempergunakannya untuk sehari-hari. Mas Krishna yang memang terkenal sebagai salah satu dari banyaknya keluarga Ningrat yang diberkati kecerdasan yang tinggi. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang hafal terkait dengan terah dari keturunan kedua orang tuanya. Saat dimana dirinya sedang membaca terkait dengan banyaknya kasus Jengges yang ada di beberapa desa timur, Mas Krishna terkejut dengan sebuah tragedi yang mengerikan di sana. Kamas, coba lihat ini. Raden Surapto langsung melihat sebuah tulisan yang sedang dibaca oleh Mas Krishna. Desa yang tenggelam? Mas Krishna dan Raden Surapto baru mengetahui terkait sebuah desa yang tenggelam karena keserakahan dari salah satu anggota pemerintahan. Dia berkeinginan untuk memperluas kejayaannya dengan cara mencari sumber kekayaan dari desa tersebut. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan akan orang-orang yang berkecimpung dalam tragedi yang memilukan itu. Sebanyak puluhan orang yang terdiri dari orang-orang timur, anggota pemerintahan, kepolisian, dan lain sebagainya turut ikut serta dalam menjalankan proyek ini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum absen, di komentar saya tunggu ini absen dulu dong. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Masa cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Dan yang buat suka videonya, jangan malu-malu lah untuk klik-kliknya gitu ya. Karena like dari kalian itu adalah sebuah poin penyemangat
bagi saya dan tim untuk membawakan cerita ini kepada kalian semua, untuk menemani aktivitas harian kalian ya, yang lagi masak, yang lagi pulang kerja, yang lagi nyetrika, yang lagi nyuci baju, yang lagi bengong, yang lagi overthinking di depan rumah. Ini cocok banget buat menemani aktivitas kalian ya, dalam kondisi apapun gitu. Makanya buat kalian yang suka videonya, jangan lupa untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan satu lagi nih, nyalakan loncengnya juga ya, agar ketika Dimensi Mimpi ini upload video terbaru, kalian bisa langsung menontonnya, nggak ketinggalan gitu. Oke, sudah semua? Sudah siap untuk melanjutkan ceritanya lagi? Kalau udah, kita lanjut ke ceritanya lagi ya. Mereka membawa Raden Artonegoro ke sebuah tempat yang menjadi markas bagi orang-orang Trah Timur saat ini. Tepat saat dimana mobil mulai menurunkan kecepatannya, Raden Senggoni membisiki sesuatu kepada Raden Artonegoro yang kedua matanya sudah ditutupi dengan mengenakan kain berwarna hitam. "Kamu tidak rindu dia, Arto?" tanya Raden Senggoni. Raden Artonegoro hanya terdiam. Kedua tangannya benar-benar menahan rasa sakit akibat ikatan tali yang mengikat kedua tangannya dengan kencang. Dinginnya malam tidak membuatnya menghindar. Mereka justru tampak bersemangat saat menawan orang yang sangat penting bagi mereka. Di hadapan orang-orangnya, Raden Senggoni menyuruh bawahannya untuk membukakan gerbang sebuah bangunan besar. Rasanya tidak asing bagi Raden Artonegoro saat mendapati sebuah bangunan yang menjulang tinggi dengan bau yang sangat menyengat itu. Dia seperti berada dalam masa deja vu yang sangat cepat. Raden Senggoni sengaja menutup kedua mata Raden Artonegoro dengan menggunakan sebuah kain hitam. Dia ingin mempertemukan Raden Artonegoro dengan seseorang yang menjadi sebuah dendam di masa lalunya. Entah apa yang menjadi ketakutan dari Raden Artonegoro sampai-sampai dirinya merasa gentar saat melewati satu persatu tangga yang mulai dilangkahinya. "Tenang Tuan Arto, kita akan mengadakan reuni kecil-kecilan hari ini." Sebuah kalimat yang menjadi teka-teki bagi Raden Artonegoro membuat dirinya mengalirkan banyak pertanyaan. Hatinya seperti tidak tenang. Siapakah kelak orang yang akan diperkenalkan oleh Raden Senggoni kepadanya? Apakah orang tersebut adalah orang yang pernah dikenalinya? Atau jangan-jangan orang tersebut adalah buah dendam di masa lalu yang terus bertumbuh hingga menjadi sebuah momok menakutkan bagi Raden Artonegoro? Tiba saat di mana Raden Senggoni membawanya ke sebuah ruangan khusus. Ruangan yang menjadi saksi atas penyekapan orang-orang yang menuntut keadilan di atas penderitaan. Di dalam ruangan tersebut, hawa yang berbeda terpancarkan dengan jelas. Tubuh Raden Artonegoro tiba-tiba langsung membeku dengan hawa pancaran energi yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah berdiam diri di ruangan tersebut hampir 15 tahun lamanya. "Sekarang, aku akan memperkenalkan dia kepadamu. Dia adalah orang yang kembali lagi dari kematian yang membuatnya terperosok dalam kehancuran saat tragedi Ngipri Ketek berlangsung," ucap Raden Senggoni. "Ngipri Ketek? Apakah kamu mengenalnya?" Raden Artonegoro mengingat-ingat orang-orang yang bersangkutan saat dimana tragedi Ngipri Ketek itu berlangsung setelah 15 tahun lamanya terjadi. Ada beberapa nama yang menurut dirinya adalah orang yang pas untuk dia ketahui saat tragedi itu berlangsung. Raden Artonegoro mengira-ngira jika orang yang ada di hadapannya nanti setelah penutup matanya terbuka, dia akan melihat sosok Raden Jogopati yang dikenal memiliki sebuah ilmu kanuragan hitam yang besar. Namun dia juga sangat ragu akan hal tersebut. Pasalnya, Raden Jogopati benar-benar sudah dinyatakan tewas saat berlangsungnya sebuah tragedi dalam susunan sejarah Ngipri Ketek itu. Kepalanya ditemukan terpisah dari tubuhnya dan ditemukan di sebuah hutan yang berada di desa Alaswingit. Jika dimungkinkan Raden Jogopati kembali dihidupkan, berarti ada sesuatu yang telah merasuki tubuh Raden Jogopati dan membuat sebuah kesepakatan khusus untuk kembali menghidupkannya. Tapi, dapatkah manusia menghidupkan manusia yang telah meninggal dunia? Apakah ini adalah satu-satunya kelebihan dari orang-orang dari keluarga Brotoseno yang sampai sekarang masih belum diketahui terkait dengan kekuatan turun-temurun dari Trahnya? "Bagaimana Arto? Apakah kamu sudah mengingatnya dengan jelas?" tanya Raden Senggoni. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tapi hawa keberadaan energi besar ini bukan dari apa yang aku pikirkan sekarang," ucap Raden Artonegoro. Raden Senggoni pun menyuruh kepada bawahannya untuk keluar dan menutup pintu ruangan dengan rapat-rapat. Sedangkan Raden Senggoni dan Raden Artonegoro, dia berada di ruangan tersebut bersamaan dengan seseorang yang memang sudah menunggu kehadiran Raden Artonegoro selama 15 tahun lamanya. "Baiklah, sekarang aku perkenalkan seseorang yang merindukanmu selama 15 tahun lamanya. Dia berada di ruangan ini dan hanya mencoreti seluruh tembok dengan satu nama menggunakan darah yang menetes dari mata sebelah kanannya,"
Ucapan dari Raden Sengkuni membuat tubuh Raden Artonegoro merinding seketika. Dia tidak tahu siapa orang yang sangat berambisi penuh hanya untuk menemuinya dalam 15 tahun terakhir lamanya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Raden Sengkuni, orang yang dimaksud ini hanya menulis namanya di seluruh tembok yang ada di ruangan tersebut. Perlahan, tangan dari Raden Sengkuni pun menyentuh kain yang menutupi kedua mata Raden Artonegoro. Lalu dia perlahan membuka kain tersebut sembari mengatakan, "Silahkan, kalian mengungkapkan masing-masing rindu yang sudah 15 tahun lamanya tidak pernah terungkapkan. Kini kalian bisa berbicara seharian penuh dalam ruang penyekapan ini." Dan ketika kain yang menutupi matanya tersebut dibuka, kedua mata Raden Artonegoro langsung tercengang saat mendapati seluruh ruangan yang telah bertuliskan Raden Artonegoro. Lalu pandangan dari Raden Artonegoro tertuju kepada seorang pria berambut panjang yang kedua bagian tangannya telah terikat oleh rantai. Lalu kepalanya sengaja didongakkan ke bagian atas langit-langit atap. Tidak cukup sampai di situ, Raden Artonegoro juga melihat ke bagian bawah pria berambut panjang tersebut yang terpasung dengan apitan kayu yang besar. Salah satu mata dari pria tersebut berwarna hitam. Raden Sengkuni menyebutkan mata dari pria tersebut terus-menerus mengeluarkan darah dan mencoret di seluruh bagian ruangan dengan menggunakan darah tersebut. Yang lebih mengerikannya adalah pria tersebut baru-baru saja ditahan menggunakan alat-alat penahan yang telah disebutkan karena sering mengamuk dan kerap berubah wujud menjadi siluman ketek ireng. Matanya hanya tertuju kepada bagian pintu ruangan ini. Dia berharap orang yang dimaksud akan tiba. Orang tersebut adalah dirimu. Orang tersebut adalah dirimu, Raden Artonegoro. Apakah kali ini kamu telah mengingat sosok pria berambut panjang yang ada di hadapanmu? Tanya Raden Sengkuni. Raden Artonegoro memundurkan satu langkah kakinya ke belakang. Dia tidak menyangka bahwa pada hari yang bersamaan dia akan bertemu dengan seseorang yang sangat ditakutinya. Jangan mundur terlalu jauh, Arto, karena jika kamu mencoba untuk lari dari ruangan ini, akan kubuat ruangan ini penuh dengan jengges yang mampu membuat kerongkonganmu menjadi hancur dalam hitungan detik, ancam Raden Sengkuni. Raden Artonegoro terdiam karena ucapan ancaman tersebut. Terlebih lagi, dia masih memikirkan nasib orang-orang yang berada di desa. Jika memang sudah berada di luar nalar seperti ini, Raden Artonegoro benar-benar sedang menghadapi dua pilihan yang sulit. Pertama, dia sudah berada dekat dengan mautnya dengan menghadapi Raden Sengkuni yang mampu menerbangkan jengges dalam hitungan detik. Mustahil Raden Artonegoro bisa selamat akan serangan tersebut. Kedua, dia sudah tahu orang yang berada di depannya saat ini itu adalah sebuah mimpi buruk baginya karena telah menemui dengan manusia yang memiliki darah iblis. Dari seluruh keturunannya yang berambisi penuh untuk mewujudkan sesuatu yang memang tidak pernah dilepaskannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak berselang lama, orang yang berada di depannya terbangun. Lalu, salah satu matanya menatap Raden Artonegoro dengan tatapan beringas layaknya seekor macan yang hendak menerkam mangsanya. "Apakah rindumu sudah terbalaskan?" tanya Raden Sengkuni. Tubuh dari seorang tersebut bergerak-gerak hingga menggerakkan seluruh alat-alat penahan yang menahan seluruh anggota tubuhnya. Raden Sengkuni kemudian mendekati membisiki Raden Artonegoro. Dia memberikan clue yang sangat jelas walaupun Raden Artonegoro sudah mengetahui sosok pria yang berada di hadapannya itu. Dia adalah saudaramu, Arto. Seseorang yang terlahir dari garis keturunan keluarga Brotoseno, pemilik terah tertinggi dari terah keserakahan, Raden Angkoro. Tidak berselang lama, pria yang ada di hadapan Raden Artonegoro mengucapkan sesuatu kepadanya. "Selamat datang kembali, saudaraku." Sementara itu, kita berpindah tempat. Keadaan desa semenjak tertangkapnya Raden Artonegoro ke tangan menjadi kacau balau. Banyak orang-orang yang menderita penyakit gangguan pada saluran pernafasan. Kiai Sukri segera mengambil tindakan untuk meminta kepada para warga agar tidak keluar dari rumahnya masing-masing kecuali jika memang keadaan jengges di sekitaran desa sudah menurun. Jengges yang berhembus bersamaan dengan hembusan angin membuat orang-orang yang menghirupnya merasa sesak di bagian dada. Untuk menghentikan hal tersebut, Kiai Sukri pun bermunajat di rumahnya seharian penuh. Dia tahu, sejak tertangkapnya Raden Artonegoro, banyak orang-orang yang menjadi korban akan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang timur dalam melakukan penangkapan secara paksa. Sedangkan Nyi Esa, Aisyah, dan juga Rahardian, ketiganya masih berada di dalam rumah dan menunggu semua keadaan membaik. Terhitung sejak jengges itu diterbangkan ke udara, total warga yang telah terimbas akan serangan tersebut sudah mencapai puluhan orang.
Jalanan menjadi sepi. Tidak ada satupun warga yang berani keluar. Mereka lebih memilih untuk menahan diri di luaran dibanding untuk merelakan nyawanya sendiri dan terkena serangan jengges. Selama Kiai Sukri bermunajat, dia mendapati banyak bisikan aneh yang mengarah kepada salah satu tempat yang berada di dekatnya. Kiai Sukri merasa jika bisikan itu mengarah kepada salah seorang yang sedang mengendalikan jengges. Datanglah ke sebuah makam yang memiliki bentuk rumah. Di sana, pengendali jengges sedang bertapa. Dengan cepat, Kiai Sukri pun segera mengambil sorbannya. Lalu dia basahi sorban tersebut dengan menggunakan air doa. Tidak lupa, Kiai Sukri juga menutup hampir semua bagian kepalanya menggunakan sorban yang telah dibasahi air doa yang telah dia buat untuknya sendiri. Jika jengges ini tidak diselesaikan, maka keselamatan Raden Artonegoro menjadi ancaman yang sangat besar. Malam di mana penangkapan berlangsung dan serangan jengges yang telah memporak-porandakan satu desa. Tidak disangka, serangan ini telah menghancurkan susunan pertahanan yang telah ditetapkan oleh Kiai Sukri. Dinding gaib yang telah dia buat selama belasan tahun dihancurkan dengan begitu saja. Kiai Sukri yakin jika orang yang menghancurkan dinding gaibnya adalah orang yang memang mengetahui sedikit terkait dengan desa. Saat di mana Kiai Sukri menuju ke sebuah makam yang terdapat sebuah rumah, dia mendapati satu sosok pocong yang sudah berdiri sembari menjaga seorang pria yang berada di belakangnya. Sosok pocong tersebut diyakini sebagai penjaga dari seorang pria yang sedang berada tepat di belakangnya. Mengetahui hal tersebut, Kiai Sukri segera menggelar sorbannya di tanah yang berdekatan dengan sebuah makam. Dia kemudian mendekapkan kedua tangannya sembari memejamkan kedua matanya. Tidak berselang lama, kobaran api muncul tepat di hadapan seorang pria yang sedang bertapa itu. Ternyata Kiai Sukri sedang menyerang sosok pocong yang ada di hadapannya hingga musnah. Bukan hanya itu saja, kobaran api juga merembet ke tubuh pria yang sedang bertapa tersebut. Dia adalah Ki Malih, orang yang dulunya pernah berkhianat kepada desa dan melakukan serangan besar-besaran untuk merobohkan desa hanya demi ambisi yang diinginkannya. Ki Malih juga diketahui sebagai orang yang telah memberitahu rahasia tersembunyi kepada orang-orang timur agar bisa memasuki desa dan mampu menangkap Raden Artonegoro dengan mudah. Dengan hilangnya sosok menjaga dari seorang petapa tersebut, Kiai Sukri bisa leluasa untuk menghentikan orang yang telah mengendalikan jengges hingga membuat kerusakan yang sangat besar bagi desa. Korban yang telah berjatuhan adalah dosa besar bagi pengendali jengges tersebut. Dengan keyakinan diri yang kuat, Kiai Sukri pun bangkit dari tempatnya dan menggenggam kuat sorbannya sembari membacakan bacaan zikir di mulutnya. Dia tahu orang yang ada di hadapannya adalah orang yang pernah berbuat kerusakan dalam sepekan terakhir dan bekerja sama dengan orang-orang timur dengan tujuan menangkap Raden Artonegoro. Hentikan perbuatan burukmu, Malih, ucap Kiai Sukri. Namun, saat di mana Kiai Sukri sedang melewati kuburan yang ada di sekelilingnya, tiba-tiba kakinya dicekal oleh sesuatu yang keluar dari kuburan. Kiai Sukri melihat dengan jelas sebuah tangan yang sudah tampak gosong memaksa untuk Kiai Sukri menghentikan langkahnya menuju Ki Malih. Akan tetapi, Kiai Sukri tidak menyerah sampai di situ saja. Dia terus berusaha melangkah dan memukuli tangan tersebut menggunakan sorbannya. Semakin kencang pukulan tersebut, terdengar suara teriakan seperti orang kesakitan dari dalam bawah tanah. Berkali-kali Kiai Sukri memukuli tangan tersebut, namun tidak ada efek jera dari sosok pengganggu yang sengaja dikendalikan oleh Ki Malih. Tatapan Kiai Sukri kini tertuju kepada seorang pria yang ada di hadapannya. Ki Malih, kini dia bangkit dari kobaran api yang telah membakarnya. Dia kemudian melakukan kuda-kuda tertentu dengan cara meregangkan kedua tangannya ke bagian kanan dan kiri. Sontak saja, tanah yang ada di sekitaran Kiai Sukri menjadi longsor dalam sekejap. Kiai Sukri terjatuh ke sebuah lubang. Bersama dengan itu, tanah perlahan menguburnya dan membuat Kiai Sukri terjebak di dalam lubang yang memang sudah dipersiapkan khusus oleh Kiai Malih untuk bisa menghentikan langkah dari Kiai Sukri. Namun, itu bukanlah akhir dari Kiai Sukri. Dia bukanlah orang biasa yang hanya bisa terjebak oleh orang-orang yang memiliki kanuragan hitam seperti Ki Malih. Dengan kuatnya, Kiai Sukri kembali menggapai daratan walaupun tubuh dan wajahnya telah penuh dengan tanah kuburan. Kiai Sukri mulai marah. Dia segera mendekati Ki Malih sembari menghentakkan sorbannya ke tanah sebanyak 7 kali secara berturut-turut. Nyali dari Ki Malih cukup besar. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Tanah kuburan bukan lagi ide yang baik untuk menghentikan langkah dari Kiai Sukri yang memang sudah memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Dia dengan sombongnya memberikan ancaman kepada Kiai Sukri. Mendekatlah, Sukri. Kau akan tahu betapa buruknya seorang sepertimu yang berani melawan utusan dari timur. Akan kuperkenalkan buhul tali mayit kepadamu.
Dan itulah teman-teman, ceritanya sudah sampai di sini, alias part ini adalah part terakhir. Ceritanya sudah tamat. Dari Mas Restu Wiratmajanya sendiri, cerita ini yang berjudul Si Danyang Lembah-Jenges itu sudah sampai di sini aja ya. Tapi menurut saya kok ini masih gantung gitu ya. Apakah ada kelanjutan ceritanya lagi tapi dengan judul yang berbeda? Seperti halnya dengan cerita-cerita sebelumnya ya, itu memang ceritanya berlanjut namun judulnya berbeda. Nah, mungkin nih sama nih, Si Danyang Lembah-Jenges ini sampai di sini doang tapi ada kelanjutan lagi nih. Baiklah kalau begitu, kalian tinggal tunggu aja kejutan dari Dimensi Mimpi ya. Apakah kita akan lanjutkan lagi ataukah memang sudah sampai di sini aja? Buat kalian yang penasaran, makanya pantengin terus channel Dimensi Mimpi. Dan buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, makasih banget semuanya. Makasih atas supportnya, makasih yang sudah hadir, makasih yang sudah komen. Terima kasih banget, kalian semua terhebat. Dan yang baru nemu channel ini, yang baru kenal kita gitu, absen dulu di kolom komentar ya, sebutkan nama kalian dari kota mana biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Oke, seperti biasa, mungkin di menit kali ini saya pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hanyalah ilusi.